Pemirsa, tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu malam lalu menyisakan duka mendalam. Kini kita akan membahas lebih jauh bersama Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat malam Pak Saiful Huda. Malam, Mbak April. Baik, Pak Saiful, ini informasinya Komisi 10 sudah melakukan tindakan terkait adanya tragedi Kanjuruhan. Apa saja itu, Pak? Ya, tadi siang, tepatnya pagi ya, jam 10-an, kita sudah rapat internal komisi dan Komisi 10 yang membidangi olahraga sudah mengambil sikap politik. Dari sekian banyak pointers dari sikap politik Komisi 10 mewakili DPR RI, yang pertama, kita meminta supaya Liga 1 dan liga-liga yang lain dihentikan sampai nanti kita menunggu momentum perbaikan dan evaluasi secara menyeluruh dari proses penyelenggaraan kompetisi dan liga-liga yang lain. Yang kedua, kita minta untuk dibentuk tim investigasi yang sifatnya independen, yang melibatkan pihak-pihak yang dianggap oleh kita semuanya mewakili untuk melakukan investigasi. Dan di dalamnya kita minta beberapa pihak termasuk federasi yang selama ini menjadi bagian dari penyelenggara, kita minta untuk tidak masuk di dalam tim investigasi ini. Yang ketiga, kita minta undang-undang keolahragaan ditegakkan setegak-tegaknya, karena di dalam amanat undang-undang keolahragaan yang baru, salah satu pasalnya menyangkut soal penyelenggaraan kejuaraan dan pasal menyangkut soal supporter, baik hak dan kewajibannya, itu supaya dilaksanakan, diimplementasikan secara baik oleh pihak pemerintah. Nah, terkait dengan ini semuanya, peristiwa dari Kanjuruhan Malang memprihatinkan kita semuanya dan harus diusut tuntas siapa yang harus bertanggung jawab, dan ini termasuk poin yang kami dorong dalam sikap politik Komisi 10 pada kesempatan tadi siang. Baik, Pak Saiful, ini meminta supaya Liga 1 dan Liga lainnya dihentikan. Sudah ada respon dari pihak-pihak terkait, Pak, terkait ini? Belum, karena rencana terkait dengan skema kita untuk memastikan apa yang sedang terjadi di Malang. Mulai besok kita rencanakan untuk memanggil pihak PSSI, memanggil pihak PT Liga, dan memanggil pihak Panpel untuk kita mintain keterangan dan kita mintain kronologi yang terjadi di Malang. Dan termasuk kita meminta supaya semua membuka dan jujur menyampaikan di depan publik pencinta olahraga kita besok. Kita masih menunggu surat izin dari pimpinan DPR. Hingga malam ini belum ada informasi lengkap ya, Pak ya? Ya? Hingga malam hari ini belum ada informasi lengkap dari pihak-pihak tersebut, baik PSSI, LIB, dan juga panitia penyelenggara. Belum, yang jelas kita sudah menyediakan waktu Komisi 10 mulai start besok, kemudian hari Rabu dan Kamis untuk mengundang para pihak. Dan kita sudah sepakati ada 7 pihak yang akan kita undang. Yang pertama PSSI, PT Liga, Panpel, kemudian pihak kepolisian, Kemenpora, pihak pemegang hak siar Indosiar, dan supporter Aremania yang kita akan undang pada kesempatan selama 3 hari ini. Baik, Komisi 10 meminta untuk membentuk tim pengusut begitu, tapi tadi juga Menko Polhukam sudah mengumumkan adanya tim gabungan independen pencari fakta. Apakah ini sudah cukup anggota-anggotanya kalau Anda lihat? Saya kira kita apresiasi inisiatif dari pemerintah melalui Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, yang sudah membentuk tim gabungan independen pencari fakta. Kira-kira apa yang kami bayangkan terkait dengan tim independen itu sudah terwakili dari tim yang dibentuk oleh Pak Menko Polhukam. Oke, Pak, kalau bicara mengenai hak dan juga
ya yang bisa diperoleh oleh supporter. Anda mengamatinya selama ini seperti apa, Pak Saiful? Ya, sekali lagi menyangkut soal tragedi ini menjadi concern kita dari lama sebenarnya, Mbak April. Karena kurun waktu hampir 12 tahun terakhir, ada 78 supporter kita yang meninggal. Dan tidak ada sama sekali perbaikan manajemen penyelenggaraan event atau kompetisinya. Okay. Nah, karena itu kita ingin hak supporter untuk mendapatkan kenyamanan, keselamatan di stadion itu sepenuhnya harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara. Okay. Nah, karena itu momentum kematian 125 kawan kita minta ini jangan sampai hanya menjadi angin lalu dan sia-sia. Ini harus menjadi momentum perbaikan sepak bola secara masif dan sistemik di masa-masa yang akan datang. Baik, Pak Saiful, bicara soal bagaimana supporter ini harus diorganisir dengan baik begitu ya. Yang kita ketahui, apakah menurut Anda lebih baik para supporter ini langsung berada di bawah pengaturan dari klub sepak bola sendiri atau organisasi sepak bola seharusnya, Pak Saiful? Di dalam undang-undang sudah diatur secara tegas, Mbak April ya, bagaimana relasi antara supporter dengan pihak klub, bagaimana relasi supporter dengan pihak federasi, dimanapun cabang olahraganya. Dalam hal ini kita sedang mendiskusikan tragedi sepak bola. Jadi nanti bagaimana pengaturan terkait dengan posisi supporter dengan federasi sepak bola dalam hal ini PSSI, sudah diatur semuanya di dalam undang-undang itu. Nah, karena itu salah satu tuntutan dari Komisi 10 tadi, kita minta supaya pemerintah secepatnya mengeluarkan peraturan pemerintah turunan dari undang-undang ini, supaya terimplementasi dengan baik dan memastikan jaminan penyelenggaraan dan jaminan hak kenyamanan dan keamanan supporter bisa terjaga. Nah, selama ini belum bisa, selama penyelenggara belum bisa menjamin proses ini, itu kita minta supaya semua liga dihentikan. Saat yang sama kita dorong supaya pemerintah secepatnya membuat standar SOP baru dalam proses penyelenggaraan event dan kompetisi. Pak Saiful, meskipun informasi belum Anda dapatkan dari pihak-pihak yang besok rencananya Komisi 10 akan undang, tapi menurut Anda, siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini? Itu yang saya tunggu sebenarnya, Mbak April, dan Komisi 10 juga menunggu. Siapa yang harus bertanggung jawab, dan harus ada yang bertanggung jawab. Dalam sikap politik kami tadi juga disampaikan, harus diusut tuntas dan harus ada yang bertanggung jawab. Semestinya ada lembaga yang harus bertanggung jawab. Kami sedang menunggu, semoga besok atau besoknya lagi ada lembaga dan institusi yang secara gentleman menyatakan bertanggung jawab atas tragedi ini. Karena ini tragedi besar, jadi pasti ada kesalahan, kelalaian dalam proses penyelenggaraannya. Itu artinya harus ada yang bertanggung jawab terkait dengan ini. Bicara soal tanggung jawab, Pak Saiful, kita ketahui ini penyelenggaraan ini ya mengikuti banyak sekali pihak begitu di dalamnya, tidak hanya penyelenggara dari federasi dan juga LIB sendiri serta pengamanan yang menjadi bagian dari penyelenggaraan ini. Perlukah Pak bagian-bagian atau mungkin pentolan dari masing-masing pihak ini harus mundur? Saya kira sebagai bagian dari pertanggungjawaban moral itu termasuk yang ditunggu oleh publik pencinta bola kita. Terlebih-lebih para korban ya, para keluarga korban. Pasti beliau-beliau menunggu, ini siapa yang tanggung jawab? Keluarga saya meninggal, teman-teman yang lain juga meninggal, dan jumlahnya sangat besar ini. Semestinya harus ada secepatnya pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Nah, karena belum ada yang secara gentleman berani menyatakan bertanggung jawab, saya kira tim investigasi independen ini yang harus memastikan siapa saja yang harus bertanggung jawab atas tragedi kematian 125 orang itu. Baik, lalu seharusnya menunggu kasus ini selesai atau harus bicara saat ini juga atau mundur saat ini juga? Semestinya secepatnya. Tadi Pak Mahfud menyampaikan tim gabungan independen pencari fakta ini akan bekerja selama
1 bulan. Saya kira ini waktu yang relatif cepat bagi sebuah tim gabungan independen, dan kita sangat berharap tim yang dibentuk oleh pemerintah melalui diketuai oleh Pak Mahfud ini membuktikan dalam sejarah bahwa tragedi ini harus menjadi momentum perbaikan bagi sepak bola nasional. Caranya apa? Caranya memastikan harus diketemukan dalam investigasi itu siapa yang harus bertanggung jawab, dan dia yang harus mempertanggungjawabkan atas kejadian tragedi yang sangat memilukan ini. Baik, Pak Saiful, untuk penanganan korban, menurut Anda sudah tepatkah yang pemerintah lakukan memberikan santunan dan jumlahnya, atau harusnya ada hal-hal lain lagi yang dilakukan oleh pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk penanganan korban? Nah, terkait dengan penanganan ini kami apresiasi pemerintah provinsi memberikan bantuan, pemerintah kabupaten memberikan bantuan, ada kelembagaan keuangan, Bank Jatim juga memberikan santunan, kalau nggak salah jumlahnya kurang lebih sekitar 25 juta. Tapi ada yang alpa, Mbak April. Ya. Sebenarnya yang punya tanggung jawab penuh terkait dengan santunan dan mengurus segalanya adalah PT Liga. Oke. Karena orang-orang yang datang ke sana beli tiket. Ya. Beli tiket dan saat yang sama tidak mendapatkan jaminan keselamatan dan kenyamanan gitu. Saya belum mendengar sampai hari ini, belum declare PT Liga dalam mengurusi para korban ini, baik yang meninggal maupun yang masih dirawat di rumah sakit. Apa perannya? Belum dapat sama sekali. Nggak ada deklarasi juga. Sebagai penanggung jawab utama adalah PT Liga. Karena teman-teman kita ini sudah beli tiket yang semestinya sudah ada ansurnya di sana. Ya. Tapi sampai hari ini, termasuk ini yang rencana kami akan tanyakan pada PT Liga. Mana tanggung jawabnya PT Liga sebagai penyelenggara yang sudah memungut tiket terkait dengan kontribusinya menyangkut soal penanganan para korban dan yang luka-luka ini. Jadi di luar soal tanggung jawab santunan dari pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota, sepenuhnya ini semestinya menjadi tanggung jawab PT Liga. Baik, ditunggu ya Pak ya PT Liga ini untuk bisa bersuara dan paling tidak bicara lah di depan publik terkait ya jatuhnya korban-korban atau kawan-kawan kita di Kanjuruhan. Pak Saiful, saya tanya agak lebih jauh sedikit terkait dampak dari kasus tragedi Kanjuruhan ini, yang kita tahu media internasional banyak sekali yang memberitakan kasus ini. Apakah ini akan berpengaruh Pak terhadap citra sepak bola Indonesia dan juga bagaimana karir sepak bola Indonesia yang kelihatannya saat ini mulai berkembang? Ya pasti, ini kita luar biasa merasa ini momentum yang sekali lagi ini waktunya. Ini sudah waktunya kita berbenah. Ini sudah waktunya momentum yang terbaik untuk kita perbaiki dari proses penyelenggaraan dan proses penanganan, pengelolaan kita terhadap sepak bola. Sekali lagi jangan sampai lewat momentum ini Mbak Aprilia. Sekali ini lewat, kita akan menorehkan sejarah buruk tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Karena itu atas nama DPR kita juga apresiasi begitu banyak doa yang dipanjatkan oleh klub-klub sepak bola di berbagai klub sepak bola terbaik di dunia. Mereka mengirimkan doa sebelum mereka melaksanakan pertandingan. Dan ini artinya memang jujur harus diakui ini tragedi terburuk pada abad 21 ini. Ini paling buruk. Dulu ketika terjadi di Peru itu tahun sekian lama gitu, yang belum ada teknologi, orang masih beli tiket mungkin masih dengan cara sangat tradisional. Hari ini dengan berbagai fasilitasi yang ada semestinya tragedi yang sampai menelan 125 orang meninggal semestinya nggak terjadi semestinya. Ini peristiwa sekali lagi nggak bisa diterima oleh nalar sehat kita. Baik, itu harapan kita semua, utamanya untuk pecinta sepak bola di tanah air. Pak Saiful Huda, terima kasih banyak Ketua Komisi 10 DPR RI sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat malam Pak, salam sehat selalu.